Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komala sebagai moderator dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai Chocobox. Di sini kami mempunyai usaha coklat yaitu yang bernama Mimin Chocobox. Nah, di sini juga kita mempunyai tagline dari usaha kami yaitu Sweet Gift for Sweet Woman. Momen kelezatan yang menyenangkan. Di sini juga kami mempunyai kontaknya dan alamat dari usaha kami. Kelompok 8 terdiri dari 5 orang. Yang pertama Isna Zainur Fauzia, kemudian ada Izanur Zain Fauzia, Multia Rahayu, yang keempat ada Novia Angela, dan yang kelima ada saya Komala. Kemudian akan dilanjutkan oleh Multia Rahayu. Saya Multia Rahayu di sini akan menjelaskan permasalahan mengapa kelompok kami mendirikan usaha ini. Yang pertama, adanya kebutuhan atau tuntutan ekonomi. Sebagian dari kelompok kami ada yang bekerja dikarenakan masa pandemi jadi WFH sehingga membutuhkan penghasilan tambahan. Yang kedua, kebutuhan masyarakat. Maksud dari sini, Mimin Chocobox bisa dijadikan bingkisan untuk keluarga serta rekan kerja yang lainnya. Yang ketiga, adanya pembatasan kegiatan di masa pandemi. Pembatasan di sini seperti ditutupnya toko-toko sehingga tidak bisa berpergian untuk mencari cemilan. Kelompok kami mempunyai solusi. Yang pertama itu menciptakan usaha. Kelompok kami menciptakan usaha ini mudah dilakukan di rumah dengan modal terjangkau serta bisa menghasilkan keuntungan. Yang kedua itu solusinya adalah Mimin Chocobox. Maksudnya Mimin Chocobox ini adalah bingkisan coklat yang unik serta harga terjangkau, dan Mimin Chocobox ini merupakan suatu makanan khusus cemilan. Yang ketiga solusinya itu adalah online shop. Maksudnya online shop di sini kita bisa mengirim barang jarak jauh, tetapi barang tersebut masih tetap aman. Selanjutnya ada target market. Kelompok kami mempunyai 3 target market. Yang pertama yaitu masyarakat sekitar seperti di lingkungan rumah. Yang kedua ada rekan kerja. Kelompok kami ada yang bekerja sehingga bisa menawarkan kepada atasan atau rekan kerja yang lainnya. Yang ketiga ada target market masyarakat luas. Selanjutnya ada market size. Di sini yang pertama yaitu volume penjualan. Kami dalam 1 bulan itu hanya menyediakan 100 box Mimin Chocobox dikarenakan masih pemula dalam membuka usaha bisnis ini. Yang kedua yaitu nilai penjualan. Dari nilai penjualan Mimin Chocobox ini kita menjual seharga 70.000 per box sehingga kita bisa mendapatkan penghasilan 6.600.000 selama 1 bulan. Bisa dilihat di sini kita mempunyai modal awal. Dari per orang itu 580, jika dikalikan 5 totalnya adalah 2.900.000. Lalu kita membeli ke distributor per paket, satu paketnya itu 25.000. Kita membeli 100 paket sehingga 25.000 dikali 100 paket itu totalnya adalah 2.500.000. Lalu kita mempunyai modal tambahan untuk membeli box, tali, label, serta gift. Kita total untuk satu box itu 4.000 dan 4.000 dikali 100 adalah 400.000. Jadi modal usaha kami itu adalah 2.900.000. Kita lihat dari penjualannya. 40 box ini kita jual untuk kedua reseller. Jadi satu reseller minimal pembelian adalah 20 box. Kita hargakan itu satu reseller 1.200.000. Jadi
2 reseller 1.200.000 dikali 2 adalah 2.400.000. Dan sisanya 60 box kita jual ke pembeli biasa dan kita patok harga sebesar 70.000 per box, sehingga 70.000 dikali 60 box totalnya adalah 4.200.000. Selanjutnya yang terakhir, market size-nya itu adalah jumlah pelanggan. Perhitungan di atas membuktikan bahwa presentasi usaha Cokobox ini hanya diminati oleh kalangan anak-anak 50%, 40% dewasa, dan 10%-nya kurang berminat. Kesimpulan dari penjualan Cokobox ini bisa dikategorikan banyak diminati oleh semua kalangan. Maka dari itu, kami akan terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang value proposition. Di dalam usaha kami terdapat value proposition. Yang pertama, biskuit, coklat biskuit dan jelly. Di kemasannya menggunakan toples. Yang kedua, dikemas dengan box sehingga mudah dibawa dan aman. Yang ketiga, bisa menerima pesanan online. Yang keempat, halal dan sehat. Selanjutnya, go to market strategi. Di dalam produk kami terdapat produk coklat isi biskuit, coklat isi kacang, coklat full, serta jelly dengan harga 70.000 per boxnya. Tempatnya berada di Karawang. Promotion. Yang pertama, soft selling. Jadi kita mempromosikan kepada teman-teman atau di sosial media tanpa adanya barang. Yang kedua, harga khusus untuk reseller 60.000 dengan pembelian 20 box. Jadi jika ada yang membeli 20 box, kita kasih harga 60.000. Yang kedua, setiap pembelian minimal 2 mendapatkan potongan harga. Kompetitor terdapat 2, yaitu tampil berbeda serta memperluas promosi. Tampil berbeda. Produk lain menggunakan tutup toplesnya 1, sedangkan di kami menggunakan 2 agar di dalam toplesnya tidak tumpah dan tertutup rapat. Yang kedua, label. Di produk lain tidak menggunakan label dan kami menggunakan label agar bisa menarik perhatian anak-anak kecil seperti ini. Yang kedua, yang ketiga, kemasan. Di produk lain menggunakan kemasan plastik serta dikasih pita, sedangkan kami menggunakan box lalu ditata rapi seperti ini, kemudian kita tutup, terus dikasih pita serta ucapan, lalu di bagian penutup kita dikasih ini agar supaya rapat. Selanjutnya, memperluas promosi. Memperluas promosi di sini adalah kita bisa menawarkan kepada rekan kerja, teman-teman main, atau teman di kuliah, atau teman di SMP atau dimanapun, kita bisa menawarkan bisnis ini kepada teman-temannya. Dengan kita banyak teman, maka peluang kita untuk menawarkan usaha ini itu sangat mudah. Jika kita sedikit teman, maka peluangnya juga sedikit. Yang selanjutnya, toko atau warung. Kita bisa menitipkan usaha kami eceran per toplesnya begini, dititipkan di warung atau toko agar lebih mudah mengenalnya. Jika ada yang mau pesen boxnya atau mau pesen lebih banyaknya lagi, kita dapat menghubungi. Yang ketiga, lewat WhatsApp. Jadi kita mempromosi, dibikin status atau dibikin apa gitu di WA dengan desain yang semenarik mungkin, supaya biar teman-teman tahu bahwa kita itu mempunyai bisnis ini.
Yang selanjutnya Facebook. Kita bisa membuat postingan-postingan dengan desain yang semenarik mungkin agar yang melihatnya itu menarik dan untuk melihatnya apa aja sih produk-produknya gitu. Selanjutnya di Instagram. Di Instagram pun sama, kita dapat memposting, dapat membuat status dengan desain-desain yang menarik mungkin. Sini saya Isan Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan tentang core team. Di sini ada Novia Angela sebagai administrasi, kemudian Isan Fauzia dan Isna Fauzia sebagai packing, Komala sebagai keuangan, Multi Rahayu sebagai delivery. Nah, administrasi itu apa aja sih tugasnya? Di sini administrasi itu tugasnya mengecek barang datang atau coklat dari distributor sesuai dia juga bisa mencetak label. Kemudian di sini ada Komala, yaitu sebagai keuangan. Bertugasnya apa saja? Keuangan itu bertugas mencatat pengeluaran dan pemasukan atau luar dari pesanan. Jadi bisa teman-teman kalau ingin dan Isna Senior Voices sebagai packing. Packing ini bertugasnya untuk menempelkan label, memasukkan coklat dari ke kardus atau yang sudah ditata, kemudian masukkan ke kardus atau packing. Kemudian di sini ada Multi Rahayu sebagai delivery. Tugas delivery itu tidak hanya COD atau bertanggung jawab COD saja, tapi dia juga bertanggung jawab ketika bisa kurir itu datang ke rumah ya. Oh ya, untuk marketing itu semua bisa. Marketing ini semua anggota bisa Novia Angela bisa, Isna Nusainur bisa, Komala bisa, Multi Rahayu bisa. Karena marketing itu kan berpromosi ya, bisa lewat sosial media masing-masing atau lewat WA atau ke teman-teman lainnya, jadi bisa. Oh ya, karena kita itu kerja, jadi kita itu tugas itu tuh tidak mengikat, jadi semua bisa membantu sesuai di job. Misalnya di Novia Angela ini sedang bekerja, jadi tidak bisa mengatur administrasi, tapi bisa dipegang Komala atau Multi Rahayu. Kemudian di sini ada advisor. Advisor itu dua, yaitu distributor dan teamwork. Advisor itu apa sih? Advisor itu sama saja dengan konsultan penasehat. Maka konsultan penasehat berarti dia adalah seorang penasehat usaha yang memiliki tugas dalam membuat dan menerapkan strategi pemasaran. Jadi di sini kami saat membentukkan distributor sebagai advisor. Advisor itu saran ketika akan distributor ini bisa mengasihi kita atau memberikan saran ketika kita akan mulai dari mana coklat favorit, beberapa harga pasarannya, kemudian cara berpromosi itu gimana, brandingnya, prosesnya, untuk kedepannya bisa kerja sama dalam bentuk apa saja, seperti itu. Kemudian teamwork itu bekerja sama ya, jadi teamwork itu yang akan melibatkan pada departemen lain usahanya. Jadi dari strategi distributor kami akan melakukan dengan cara bekerja sama. Dengan cara itu bisa menghasilkan pencapaian. Pencapaiannya ada dua, yaitu mendapat keuntungan, memperoleh reseller atau agen. Di sini tuh mendapatkan keuntungan atau bisa juga balik modal. Meskipun usaha kami itu baru beberapa bulan, mungkin bisa jadi 3 bulan atau beberapa bulan, karena hanya saat bulan Ramadan sampai sebelum Lebaran itu kami sudah mendapatkan keuntungan. Karena itu bagaimana kita kok bisa sih mendapatkan keuntungan dengan cara seperti itu? Kita itu melakukan soft selling.
soft selling itu kita melakukan berpromosi, tapi belum ada barang yang datang. Misalnya coklat itu belum ready sama kita, tapi kita sudah bilang ke orang-orang, kita bikin usaha loh coklat, terus di WhatsApp atau sosmed kita, jadi orang-orang itu akan ingat kalau kita itu yang tetap ingat kita yang menjual saat orang-orang pengen makan coklat, kita itu mencarinya karena mencari ke kita gitu. Yang kedua ini memperoleh reseller atau agen. Awalnya sama, karena kita melakukan soft selling, sebelum itu kita mendapatkan reseller dua reseller, tapi semoga bisa kedepannya bisa mendapat banyak reseller. Jadi setelah jadi saat barang itu sudah jadi, karena kita melakukan soft selling, semuanya kita sudah mendapatkan reseller dua reseller. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Di sini kelompok kami ada milestonya. Yang pertama yaitu menjadi produsen. Jika kita ingin menjadi produsen, kita lebih ke ingin tahu tentang bagaimana cara bikin. Kita kan di sini usaha mengenai coklat, jadi kita harus lebih tahu bagaimana cara bikin coklat yang enak, yang benar itu gimana. Kemudian apa saja bahan yang dipakai untuk membuat coklat Chocobox yang kita pasarkan itu. Yang kedua, di sini ada lebih banyak reseller atau agen. Jadi jika usaha kita atau ingin mempunyai agen atau reseller lebih banyak lagi, kita lebih ke bisa dengan mempromosikannya melalui sosial media, seperti membuat kayak promosi lagi, bisa lewat WA, Instagram, intinya sosial media. Terus kemudian bisa melalui teman-teman. Kita kan di sini ada yang kerja, ada yang mahasiswa juga kan, ada yang kerja, jadi bisa menawarkan ke teman yang lainnya. Kemudian kita yang ketiga ada mempunyai toko. Jadi pencapaian kita buat kedepannya yaitu bisa mempunyai toko sendiri dan bisa mempunyai reseller atau agen tetap, dan lebih banyak lagi reseller atau agennya. Ini kemudian yang keempat ada membuat website. Jadi jika kita mempunyai website, kita akan membuat website dulu. Kemudian jika kita sudah mempunyai website, akan memudahkan kita untuk jika ada pembelian melalui online, itu akan lebih mudah. Kemudian di sini ada milestone. Jadi yang pertama, Januari 2021 kita ada merencanakan usaha. Jadi di masa pandemi seperti ini, banyak kelompok kami juga ada yang nganggur, ada yang kerja. Jadi di sini kita merencanakan usaha dari bulan Januari. Itu kita merencanakan usaha apa yang cocok buat mahasiswa seperti kita. Jadi di bulan Januari ini pas awal tahun kita merencanakan akan membuat usaha kecil-kecilan, ya seperti Chocobox ini, coklat. Kemudian di bulan Maret 2021 kita memulai usaha. Jadi pas bulan Januari kita merencanakan usaha apa yang cocok buat mahasiswa seperti kami. Jadi pas bulan Maret kita memulai usaha yaitu Chocobox. Kemudian di bulan April 2021 kita melakukan soft selling. Apa itu soft selling? Yaitu kita melakukan promosi
bisa melalui sosial media. Jadi terus-terusan melakukan promosi, tapi kita belum ada produknya atau barangnya. Jadi ya itu namanya soft selling. Jadi kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu di sini kami menjalankan usaha Mimin Choco Box ini dengan sistem repack. Yaitu jadi kami membeli coklat Choco Box ini ke distributor. Hanya di distributor itu hanya berisi isi dari coklat dan toplesnya saja. Jadi setelah di kita kami packing semenarik dan sesimpel mungkin. Dengan menggunakan box dan dikasih seperti kartu gift. Demikian hasil diskusi dari kelompok 8. Jika ada saran dan kritik bisa japri ke salah satu kontak dari kelompok 8. Saya Komala sebagai moderator mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.